Tertangkap basah remas payudara dua wanita cantik yang sedang lari pagi. Seorang pelaku spesialis begal payudara babak belur dihajar warga di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Sinjai, pelaku begal payudara tertangkap warga karena menabrak sebuah mobil usai melancarkan aksinya. Pelaku begal payudara berinisial IH diamankan Satpam usai beraksi dengan cara meremas payudara dua wanita yang saat itu sedang jogging di sekitar kawasan Center Point of Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu korban yang dibuat kesal langsung menghajar pelaku dibantu warga sekitar hingga babak belur. Usai diamankan, pelaku langsung diserahkan ke Polsek Tamalate. Di hadapan polisi, pelaku terus memohon ampun dan mengaku menyesal atas perbuatan yang baru saja dilakukan. Dari keterangan polisi, pelaku diketahui sudah berulang kali melakukan aksinya di beberapa ruas jalan di Kota Makassar dan menyasar korban yang sedang lari pagi. Jadi pada saat penangkapan di sana, kebetulan kita kerjasama dengan korban setelah ditunjuk dan kita lakukan pengecekan, pemeriksaan, ternyata betul memang sempat diamuk sama korban sendiri. Korbannya berapa orang tadi? Untuk saat ini masih 3 yang mengkonfirmasi. Di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, pelaku begal payudara kena batunya. Usai membegal payudara seorang wanita, ia menabrak sebuah mobil hingga mengalami luka pada bagian wajah. Pelaku langsung diamankan oleh warga karena korban yang sedang mengejar pelaku mengaku pada warga jika dirinya baru saja menjadi korban pembegalan. Korban pun terus memarahi pelaku yang telah berlumuran darah akibat kecelakaan. Pelaku langsung diamankan ke Mapolres Sinjai oleh tim Resmob untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari tangan pelaku, polisi juga menemukan sebuah senjata tajam jenis badik. Setelah melakukan begal payudara terhadap korban, dengan modus dia menghampiri motor yang dikendari oleh korban. Setelah itu pada saat jaraknya dia cukup untuk memegang payudara korban, yang bersangkutan langsung memegang payudara korban pada area payudara sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah itu yang bersangkutan dikejar oleh korban. Pas sekitar kurang lebih 100-200 meter dari tempat kejadian perkara, pada saat korban akan belok ke kanan, dia langsung berbenturan dengan mobil tabrakan. Akibat perbuatannya, pelaku begal payudara akan disangkakan pasal tentang kekerasan seksual, di mana ancaman hukumannya paling lama 4 tahun. Dari Makassar dan Sinjai, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim unit Resmo Polres Metro Bekasi berhasil meringkus 1 dari 2 orang pelaku pembegalan karyawati yang terjadi di kawasan industri Cibitung, Cikarang Barat. Petugas menangkap salah seorang pelaku dari hasil rekaman kamera CCTV. Berkat rekaman kamera pengawas yang berada di pos security sebuah pabrik, tim unit Resmob Polres Metro Bekasi berhasil meringkus salah satu pelaku pembegalan terhadap karyawati di Jalan Irian, kawasan industri MM 2100, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. M. Yati menjadi korban pembegalan oleh kawanan pelaku dengan menggunakan senjata tajam hingga melukai lengan korban. Peristiwa terjadi ketika korban sedang pulang kerja dengan menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba korban diikuti oleh 2 orang pelaku menggunakan sepeda motor berboncengan. Pelaku kemudian langsung memotong laju kendaraan korban. Namun dengan sigap, korban memutar arah hingga terjatuh menabrak pagar salah satu perusahaan. Seorang pelaku berkali-kali menghujamkan senjata tajam ke lengan korban sambil merampas tas sebelum akhirnya teriakan korban mengundang kedatangan security. Merasa panik, akhirnya kedua pelaku begal melarikan diri dengan tangan kosong. Berbekal rekaman CCTV, petugas Resmob Polres Metro Bekasi berhasil membekuk salah satu orang pelaku di sebuah rumah kos di wilayah Cikarang setelah sebelumnya sempat berpindah-pindah tempat. Baru 1 yang berhasil kita amankan. Ya moga-moga kita bisa mengungkap dari 1 orang ini berkembang menjadi temannya yang ada di dalam viral. Belum bisa kita pastikan. Mohon waktu, kita butuh waktu untuk melakukan pendalaman pemeriksaan. Ya dari CCTV yang memang kita dapati, kemudian juga kami juga masih mencoba mendalami karena memang CCTV-nya agak terlalu jelas. Kita juga sudah berkoordinasi dengan IT untuk memperjelas CCTV tersebut, dan dari keterangan-keterangan saksi dan dari
informasi dari satpam yang kemarin membantu korban di sana. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya. Guna kepentingan penyidikan, kasusnya ditangani langsung oleh petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Pemirsa, seorang pria dihakimi dan diikat warga karena terpergok mencuri di kamar kontrakan kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku nekat membobol rumah kontrakan menggunakan kunci cadangan. Warga mengamankan seorang pelaku pencurian usai beraksi di Desa Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Warga yang geram dengan aksi pencurian ini sengaja mengikat pelaku dengan tambang agar tidak kabur. Aksi pencurian bermula saat pelaku berboncengan dengan rekannya menggunakan motor. Tiba di lokasi, pelaku beraksi dengan membuka kamar kontrakan menggunakan kunci cadangan. Pelaku sempat menggasak uang senilai Rp600.000 dari dalam kamar. Saat berkeliling, pelaku pun terlihat oleh warga hingga diteriaki dan ditangkap. Dia ternyata bawa kunci serep, Pak. Ada 6 kunci serepnya. Oh, banyak ya? Udah saya serahin ke kantor polisi sebagai barang buktinya gitu. Berarti dia spesialis ini ya? Spesialis, kata polisi juga dia udah keluar masuk. Oh, Residivis. Jadi udah beberapa kali keluar masuk penjara kasus kayak begitu. Ini orang ini lagi katanya. Pelaku digelandang ke Polsek Gunung Putri untuk diperiksa. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti 6 kunci cadangan yang digunakan untuk membobol rumah kontrakan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Pembunuh seorang wanita yang jasadnya dilempar ke sungai di Brebes, Jawa Tengah terkuak. Pelaku nekat menghabisi korban karena diancam akan dilaporkan ke polisi setelah menculik dan memperkosa korban jika tidak menikahi korban. Setelah melakukan pengembangan dan penyelidikan, polisi menangkap 2 pembunuh Endang Suprapti, wanita yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Jangan bilang nggak tahu apa-apa. Iya betul, saya nggak tahu apa-apa, Pak. Oh, kok nggak tahu gimana? Baru nggak tahu. Kepada penyidik, kedua pembunuh ini mengaku telah menganiaya korban hingga tewas dengan senjata tajam. Tahu mana? Saya nggak tahu jalan tolnya. Tahu. Saat itu, korban diajak menaiki mobil, kemudian dihabisi oleh keponakan pelaku di dalam mobil. Sementara pamannya yang menjadi sopir mobil langsung membawa jasad korban, membuangnya ke sungai dari atas jembatan. Pelaku Endang mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena dipaksa untuk dinikahinya dan diancam akan melaporkan pelaku telah memperkosa serta menculiknya. Dia ngomong gini, pokoknya sekarang mau gini aja. Kalau kamu nggak nikahin saya, bahwa kamu sudah melarikan saya dari suami. Begitu, Pak. Loh, Bapak suruh menikahin? Itu selingkuhan Bapak berarti? Bukan selingkuhan, Pak. Dia hanya teman nggak ada motor aja. Sebelumnya, warga desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, digemparkan dengan penemuan sosok jasad perempuan dengan posisi tertelungkup di bawah jembatan. Saat ditemukan, tubuh korban nampak mengeluarkan darah. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, remaja putri di Pekalongan, Jawa Tengah nekat menjual temannya sendiri seharga Rp600.000 melalui media sosial. Ingat pemirsa, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya, berubah atau berakhir digrebek. Saya Bis Grebek pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Remaja putri berinisial SN alias Pesek, warga Bojong, Pekalongan, Jawa Tengah menjalani penyidikan diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dalam aksinya, SN telah menjual 3 wanita kepada pria hidung belang melalui akun media sosial miliknya. Ketiga korban yang merupakan teman sendiri merupakan gadis berusia 18 tahun hingga 22 tahun. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan berdasarkan pemetaan kejadian di beberapa kecamatan dan pantauan di sosial media.
Dalam aksinya, tersangka memperdagangkan korban sebagai perempuan sewaan melalui media sosial sejak Oktober lalu. Dari tarif Rp600.000 setiap transaksi, tersangka mendapat bagian Rp200.000, sedangkan Rp400.000 sisanya diberikan ke korban. Kasus TPPO ini baru ditemukan di wilayah Kabupaten Pekalongan, namun polisi mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringannya. Atas tindakannya, tersangka SN terancam hukuman minimal 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda sedikitnya Rp120 juta. Puluhan warga mengepung dan menghajar AZ, terduga pelaku penggelapan mobil rental di Jalan Gontang Raya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Selain menghakimi pelaku, warga yang emosi juga merusak kaca bagian pintu dan depan mobil. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari kepungan warga. Sebelumnya, pria 42 tahun ini menabrak sejumlah pengendara motor saat dikejar pemilik rental mobil di sepanjang Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Awalnya pemilik mobil mengkonfirmasi pelaku yang tak kunjung mengembalikan mobil di luar perjanjian. Setelah negosiasi dan akan menyelesaikan masalah di Mapolsek terdekat, pelaku justru tancap gas hingga menabrak pengendara motor. Dari keterangan polisi, pelaku menolak mengembalikan mobil lantaran akan digunakan keperluan keluarga. Aparat Polsek Tamalate melakukan mediasi kedua belah pihak guna menyelesaikan kasus tersebut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Panca Darmansyah mulai itu dengan pidana mati. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis pidana hukuman mati terhadap Panca Darmansyah, pelaku pembunuhan 4 anak kandungnya yang terjadi Desember 2023 lalu. Atas putusan ini, Panca pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta guna mengubah vonis hukuman mati yang sudah diputuskan sebelumnya. Namun banding Panca akhirnya ditolak Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan penuntut umum oleh karena perbuatan terdakwa yang sangat di luar rasa kemanusiaan. Dengan putusan atas banding ini, maka Panca Darmansyah tetap dihukum pidana mati. Hakim juga menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Panca Darmansyah membunuh 4 anaknya yang masih kecil di dalam kamar yang terkunci di sebuah rumah di Jagakarsa, Jakarta Selatan 3 Desember 2023 lalu. Keempat korban tewas di tangan sang ayah usai bertengkar dengan istrinya. Jenazah para korban baru ditemukan 3 hari kemudian setelah warga mencium bau tak sedap dari dalam rumah kontrakan. Atas tindakan kejinya itu, kuasa hukum Panca menyebut tindakan kliennya akibat mengalami gangguan kejiwaan dan halusinasi. Namun pembelaan ini tidak diterima pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta saat sidang banding berlangsung.